Ke informasi lainnya pemirsa, mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu siang. Ria Mizard meninggal dunia di usia 76 tahun. Jenazah saat ini sudah disemayamkan di rumah duka di perumahan Puri Wirabakti, Cikeas, Bogor. Suasana duka menyelimuti saat peti jenazah berbalut bendera merah putih tiba di rumah duka pada Minggu sore. Sejumlah anggota keluarga dan kerabat pun nampak sudah berkumpul di rumah duka untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Sebelumnya pemirsa, mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto pada hari ini pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. Almarhum wafat pada usia 76 tahun dan menghembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di ruang kardiak ICU RSPAD. Sebelumnya Ria Mizard menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah almarhum dibawa ke ruang pemulasaran RSPAD sebelum disemayamkan di rumah duka di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, rencana pemakaman dan proses selanjutnya masih menunggu informasi dari pihak keluarga. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Triakudu meninggal dunia di RSPAD di Gatot Subroto, Jakarta hari Minggu karena sakit. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Triakudu merupakan tokoh senior di lingkungan TNI. Almarhum menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengabdi di dunia militer hingga mencapai posisi strategis di tingkat nasional. Salah satu posisi tertinggi yang pernah diemban adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Almarhum lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 21 April tahun 1950. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Almarhum menamatkan pendidikan di Akademi Militer pada tahun 1974 atau satu angkatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Karir militernya terus bersinar mulai dari Kepala Staf Divisi 2 Kostrat pada tahun 1996, kemudian Pangdam Brawijaya pada tahun 1999 dan Pangdam Jaya pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Selanjutnya mendapatkan promosi sebagai Panglima Kostrat, lalu Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo. Berbagai penghargaan diberikan kepada almarhum termasuk Kartika Eka Paksi Pratama, Yuda Dharma Narja, Bintang Dharma, Yuda Dharma Pratama, hingga Dr. Honoris Causa Ilmu Pertahanan pada tahun 2021. Ledakan dahsyat terjadi di kawasan padat penduduk, kawasan Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota, Biak Numfor, Papua pada Minggu sore. Dalam insiden ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua tersebut, 5 warga tewas, sementara 3 korban lainnya dalam pencarian. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Testiawan mengatakan, tim identifikasi Satreskrim Polres Biak masih melakukan olah TKP dibantu personel Brimob dan tim SAR. Polisi juga masih melakukan pencarian korban dan menyelidiki penyebab pasti ledakan maut. Setelah terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota, kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya.
Untuk menghindari ledakan susulan, polisi meminta masyarakat tidak mendekati TKP. Dari Biaknum for Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, Pak Sutri, pemilik wedding organizer yang diduga melakukan penipuan akhirnya ditangkap polisi setelah diduga menipu puluhan calon pengantin. Kedua tersangka yang sempat melarikan diri ditangkap di Bandung Barat. Di mana ini? Pak Sutri ditangkap di kawasan Desa Batulayang, Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Kamu jangan kebanyakan ini ya, di surat perintah. Kedua pelaku tidak bisa berbuat banyak saat petugas mendatangi tempat persembunyian mereka dan langsung menggeledah rumah kedua pelaku. Keduanya diduga melarikan diri setelah kasus dugaan penipuan wedding organizer yang menjerat mereka viral di media sosial. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Timur untuk dipertemukan dengan para korban. Kasus ini mencuat setelah acara resepsi pasangan korban di sebuah gedung berlangsung jauh dari kesepakatan. Hidangan dan layanan yang dijanjikan diduga tidak terpenuhi. Vendornya kabur. Dekor semuanya nggak ada. Hingga kini tercatat sebanyak 58 calon pengantin menjadi korban, dengan 24 diantaranya telah melaporkan kasus ini ke polisi. Total kerugian akibat dugaan penipuan ini diduga mencapai 2.658 juta rupiah. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur dan mulai menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ditangkap Satreskrim Polres Kulon Progo setelah membunuh seorang perempuan. Pelaku juga membuang jasad korban ke Sungai Ngrowo untuk menghilangkan jejak. Inilah detik-detik penangkapan B, pelaku pembunuhan terhadap DA, perempuan 40 tahun warga Kapanewon Galur, Kulon Progo. Pelaku dibekuk oleh tim Satreskrim Polres Kulon Progo di rumahnya tanpa perlawanan. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan sesosok mayat perempuan tanpa identitas di Sungai Ngrowo pada 24 April 2026. Kondisi korban saat ditemukan sangat memprihatinkan, tanpa busana dan sudah tak bernyawa. Jasad kemudian dievakuasi ke RSUD Wates dan menjalani otopsi di RS Bayangkara Polda DIY. Dari hasil pemeriksaan forensik, petugas menemukan sejumlah luka lebam dan tanda kekerasan di tubuh korban yang diduga kuat menjadi penyebab kematian. Setelah identitas korban terungkap, pihak keluarga langsung melaporkan kasus tersebut ke polisi. Hasil penyelidikan mengarah kepada B yang akhirnya ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena emosi terkait utang sebesar 1,2 juta rupiah yang tak kunjung dibayar. Korban jatuh tempo dan tidak bisa membayar utang tersebut dan malah justru meminta pinjaman lagi yang membuat emosi tersulut dari pelaku tersebut. Akhirnya pelaku naik pitam dan melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, diantaranya 2 unit sepeda motor, ponsel, pakaian, tas lempang, serta kronjot yang digunakan untuk membuang jasad. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dan penghilangan mayat dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan.